teman-teman semuanya, saya Michael dari kelas 2 pagi. Mari kita memuji Tuhan. God bless you. Dadah. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik kelas 2. Bersyukur kepada Tuhan kalau kembali kita bisa bertemu melalui media ini. Selamat beribadah, selamat berbakti. Tuhan memberkati dan supaya kita semua di dalam lindungan penyertaan Tuhan. Amin. Halo teman-teman, nama aku Evan dari kelas 3 siang. Sehat selalu dan semangat selalu juga ya. Selamat beribadah. Bye-bye. Halo adik-adik kelas 2 siang, aku Kak Selina. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Kakak berharap kalian semua sehat semua ya. Mulai sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Tahu lagunya? Pasti tahu kan? Yuk kita nyanyian. Nyanyi ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan sehat. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya deh, tangan kita bisa buat apa aja? Yang baik-baik, bisa buat menulis, bisa buat menolong orang. Selain tangan, juga ada mulut kita. Kita akan nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik ikutin kakak ya untuk gerakannya. Siap? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah,
selagi adik-adik memberikan persembahan, kita sambil menyanyikan lagu persembahan kita. Yuk! Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita mau beri persembahan untuk Tuhan. Karena itu, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berikan pada Engkau persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan ini agar bisa digunakan untuk membantu orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Judulnya Yesus Berpesan. Adik-adik tahu nggak lagu ini tentang apa? Dalam lagu ini, Tuhan meminta kita untuk menjadi anak-anak terang dalam dunia ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar? Baik dan sehat selalu kan? Adik-adik, hari ini Tante Santi akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kalian masih ingat kan cerita minggu lalu? Iya, benar. Raja Salomo berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan agar bisa memerintah bangsa Israel dengan adil dan bijaksana. Nah, doa Raja Salomo dikabulkan oleh Tuhan, mendapatkan hikmat dan kepandaian. Raja Salomo juga mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Nah, adik-adik juga masih ingat kan apa arti dari hikmat? Hikmat adalah kemampuan yang daripada Tuhan agar kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dan hikmat itu juga tidak bisa dibeli ya adik-adik. Nah, adik-adik kira-kira udah ingat semua ya cerita minggu lalu. Nah, sekarang Tante Santi akan meneruskan cerita firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Setelah Raja Salomo menjadi raja bangsa Israel, ternyata banyak perkara dan permasalahan yang Raja Salomo hadapi. Tapi Raja Salomo sudah mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sehingga tanpa hikmat dari Tuhan, Raja Salomo tidak bisa menjadi raja yang adil dan bijaksana. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat cuplikan Raja Salomo mengatasi permasalahan di kerajaannya. Ada 2 orang ibu datang ke hadapan Raja Salomo. Mereka berebutan bayi. Keduanya tinggal di dalam satu rumah, dan keduanya baru melahirkan. Salah satu ibu karena tidur nyenyak tidak sadar menindih bayinya. Bayinya akhirnya meninggal.
Pada waktu tengah malam, ibu itu lalu menukarkan bayinya yang sudah meninggal dengan bayi yang masih hidup. Saat ibu dari bayi yang masih hidup bangun, dia terkejut. Karena apa anaknya meninggal? Lalu setelah dia amati wajah bayinya, dia sadar itu bukan bayinya. Saat dia melihat ibu yang tinggal serumahnya dengannya menggendong bayi, ibu itu marah. Itu bayi aku, bayimu sudah meninggal, kamu menukarnya dengan bayi aku. Sedangkan ibu yang palsu berkata, ini bayiku, bayimu yang meninggal. Di depan raja mereka terus bertengkar. Ibu yang palsu maupun yang asli, mereka sama-sama menginginkan bayi yang masih hidup itu. Lalu Raja Salomo tidak tahan mendengar keributan yang dibuat kedua ibu itu. Kemudian meminta pengawalnya mengambil pedang dan berkata, taruhlah bayi itu di depanku. Daripada terus bertengkar, bayi ini akan kubagi jadi 2 saja. Ibu yang palsu berkata sambil tersenyum, iya, bagi 2 saja bayinya, biar adil. Tetapi ibu yang asli menangis dengan keras sambil berkata, jangan tuanku raja, jangan bunuh anakku, biarlah wanita itu mengambil anakku. Lalu raja berkata, ambil bayi itu, serahkan ke ibunya yang sedang menangis itu, dialah ibunya. Raja Salomo tahu ibu yang asli tidak mungkin ingin melihat anaknya dibunuh. Raja Salomo tidak benar-benar ingin membunuh anak itu, tetapi hanya untuk menguji reaksi kedua ibu itu. Dan semua orang yang hadir sangat takjub melihat kebijaksanaan Raja Salomo dalam memutuskan perkara sulit itu. Semua rakyat menjadi semakin hormat kepada Raja Salomo karena melihat bahwa Raja Salomo dipenuhi hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Allah. Bagaimana adik-adik? Ceritanya bagus kan? Ternyata Raja Salomo sudah penuh dengan hikmat Tuhan, dengan keputusannya yang bijaksana. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat di antara beberapa pilihan yang sulit. Maksudnya begini adik-adik. Misalnya adik-adik berada dalam keadaan yang sulit untuk memilih. Misalnya adik-adik mau ibadah sekolah minggu online atau mau main game online. Atau adik-adik mau berkata jujur tentang ulangan yang jelek atau mau berbohong. Nah, kiranya adik-adik mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum memilih. Berdoa minta hikmat kepada Tuhan agar adik-adik berkata sesuai yang Tuhan kehendaki. Begitu ya adik-adik? Nah adik-adik, ada nggak yang mau seperti Raja Salomo yang hidupnya, yang hatinya penuh dengan hikmat Tuhan? Bagaimana caranya ya? Ini adik-adik, kita harus percaya kepada Allah Raja Salomo. Kita dapat mengenal Allah Raja Salomo di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita percaya kepada Allahnya Raja Salomo. Kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala hikmat. Itu caranya adik-adik. Jadi kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber hikmat itu sendiri. Oke ya adik-adik? Nah, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Kita baca dari firman Tuhan 1 Raja-Raja 3 ayat 28b. Sudah dapat adik-adik? Ayo kita mulai. 1 Raja-Raja 3 ayat 28b. Bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sekali lagi adik-adik, 1 Raja-Raja 3 ayat 28b. Bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Raja-Raja 3 ayat 28b.
bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sudah bisa ya adik-adik? Sekarang ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami memohon hikmat daripada-Mu saja Tuhan, agar kami bisa mengambil keputusan dengan benar dan tepat sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, selama beberapa minggu ini kalian sudah belajar tentang Raja Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan. Dan hari ini kita juga belajar bagaimana Raja Salomo menggunakan hikmat dari Tuhan untuk melakukan keputusan yang sangat bijaksana. Nah, sekarang kita mau belajar dari Raja Salomo bagaimana kita menentukan hal-hal yang bijak yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita memulai aktivitas kita hari ini. Pertama-tama kita siapkan pensil warna, spidol, dan kertas HVS. Nah, kertas HVS-nya boleh berwarna ataupun warna putih aja ya adik-adik. Nah, pertama-tama kita tulis nama kita. Nama adik-adik ya. Nah, karena kita mau belajar tentang kebijaksanaan, kita tulis judul aktivitas kita hari ini, yaitu belajar bijak. Nah, kemudian kita kasih garis dulu ya. Nah, kemudian kita tulis di sini, aku memilih, karena ini tentang pilihan, kita tulis ya, aku memilih melakukan. Nah, kita kasih tanda panah ke sini bahwa kita memilih melakukan perbuatan yang baik daripada perbuatan yang menurut adik-adik tidak baik. Nah, kita belajar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, adik-adik menulis 1. Aku memilih melakukan, misalkan bermain bersama. Nah, kemudian kita kasih garis di sini ya. Daripada, misalnya apa? Oh, bertengkar. Bertengkar itu kan tidak baik ya. Kita tulis bertengkar. Kemudian 2, adik-adik mau melakukan apa? Misalkan, aku mau berdoa daripada bermain HP. Misalkan seperti itu ya. Nah, nomor 3 kita tulis. Misalkan adik-adik memilih, aku mau menyiram tanaman. Menyiram tanaman daripada misalkan menonton TV. Nah, kalian boleh isi sebanyak-banyaknya perbuatan yang menurut kalian bijak. Nah, kemudian setelah kalian isi, boleh kalian warnai. Misalkan kalian mau kasih warna ini, seperti ini. Boleh ya, sesuai dengan kreativitas adik-adik semua. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah menulis perbuatan bijak yang ingin kalian lakukan,
lalu kalian sudah mewarnai, misalkan kalian mau tempel stiker juga boleh ya, ini misalkan. Nah adik-adik, kalau kalian ingin menggambar perbuatan baiknya, kalian juga bisa menggambar ya. Nanti kalian bisa minta papa mama bantu gambar, lalu kalian warnai. Nah nanti kalian bisa gambar seperti ini, nama di sudut sini ya, lalu belajar bijak judulnya, kemudian ditulis aku memilih melakukan perbuatan yang di sebelah kiri daripada perbuatan yang di sebelah kanan. Nah misalkan seperti ini kita tulis ya, bermain bersama daripada bertengkar. Lalu kalian tulis juga di sini bahwa kalian mau belajar berdoa misalkan daripada main HP, seperti itu. Nah terus perbuatan baik lagi, misalnya kalian mau belajar menyiram tanaman daripada menonton TV. Nah seperti ini, nanti kalian boleh hias ya. Nah seperti ini adik-adik. Jadi perbuatan bijaknya boleh ditulis ataupun digambar ya. Lalu setelah itu kalian hias. Nah seperti ini. Jadi kita belajar melalui aktivitas ini bahwa kita mau belajar bijak seperti Raja Salomo dengan memilih melakukan perbuatan yang baik daripada perbuatan yang kurang baik. Nah seperti ini ya aktivitas kita hari ini ya adik-adik. Nanti kita kerjakan ya. Selesai sampai di sini. Shalom. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dan memberkati kami selama kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati agar sekolah minggu hari ini bisa membantu kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, yang berkenan di dalam hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa tidak langsung ku berterima kasih. Sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu depan. Dadah!